Assalamualaikum teman-teman, saya Merlinda Tria Patricia, absen 18. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang contoh peninggalan pada masa kolonial Eropa di Jawa Tengah. Ada banyak sekali peninggalan-peninggalannya. Saya memilih Stasiun Semarang Tawang seperti yang ada di belakang ini teman-teman. Nah, ini adalah gambar Stasiun Semarang Tawang. Stasiun Semarang Tawang merupakan stasiun terbesar yang berada dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia atau Persero dalam operasi 4 Semarang, sekaligus stasiun terbesar di Kota Semarang dan Jawa Tengah bagian utara. Kereta api yang melintas langsung atau tidak berhenti di stasiun ini yang ada di belakang ini adalah 1. Kereta api Kertajaya, Kereta api Jayabaya, dan angkutan barang selain parcel ONS. Pada 1911, Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij mulai menyusun rencana induk terhadap sistem perkereta-apian di jalur kereta api ruas Semarang, Selo, Yogyakarta, yang sebelumnya diresmikan pada 1873. Hal ini terjadi karena Stasiun Semarang NIS salah satu stasiun kereta api pertama di Indonesia yang ditutup pada 6 tahun sebelumnya sudah tidak memungkinkan lagi dioperasikan sebagai stasiun pusat NIS apabila Semarang dilanda banjir rob, seperti gambar yang ada di belakang ini teman-teman. Sebagai akhir rencana induk tersebut, NIS mulai membangun stasiun kereta api baru di wilayah Tawang. Mulai dibangun pada tanggal 29 April 1911. Bangun stasiun ini strategi dan diresmikan pada 1 Juni 1914, serta digunakan untuk menggantikan Stasiun Semarang NIS yang selalu terendam air jika Laut Jawa mengalami pasang. Meskipun demikian, dahulu stasiun ini hampir selalu terendam air rob, sehingga ketinggian stasiun turun menjadi 0 meter. Karena Laut Jawa yang pasang bercampur dan saluran-saluran air di Kota Semarang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang mendirikan polder di depan stasiun ini, berupa kolam raksasa yang dilengkapi dengan pompa pada 1998 sampai 2000. Stasiun Semarang Tawang awalnya memiliki 5 jalur kereta api dengan jalur 4 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda, mulai stasiun ini hingga Stasiun Alas Tua resmi dioperasikan pada awal Desember 2013. Dan kemudian hingga Stasiun Semarang Poncol pada awal Februari 2014 jumlah jalurnya bertambah menjadi 8 jalur dan jalur 5 juga dijadikan sebagai sepur lurus. Jalur 1 dan 2 digunakan untuk memberhentikan kereta api jarak jauh dan menengah dalam menaik turunkan penumpang di stasiun ini. Jadi seperti gambar yang ada di belakang ya teman-teman. Kemudian jalur 3 digunakan untuk kedatangan dan keberangkatan kereta api jarak jauh dan menengah yang berhenti di stasiun ini, serta digunakan parkir maupun persiapan untuk keberangkatan kereta api. Kemudian jalur 6 digunakan untuk persilangan maupun persusulan kereta api, serta jalur 7 dan 8 digunakan sebagai parkir kereta api yang tidak terpakai dan tempat penyucian kereta. Meskipun stasiun ini merupakan stasiun besar, stasiun ini masih menggunakan peron yang rendah pada jalur-jalurnya. Peron tinggi yang terdapat di jalur 1 digunakan untuk mempermudah akses naik atau turun penumpang pada kereta api dengan rangkaian kereta yang panjang dan untuk mengakomodasi penumpang difabel seperti kereta api Gumarang dan Maharani. Pada 2019,
Tata letak jalur di stasiun ini mengalami sedikit perombakan, dan sistem penyisalan elektrik yang lama telah diganti dengan yang baru, yaitu produksi PT Line Industri. Terima kasih.